Welcome to Bible Culture untuk edisi Devotion yang keempat. Ini seperti lanjutan yang kemarin tentang prinsip dan pengalaman karunia rohani atau prinsip dan pengalaman seseorang ketika memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya ada kekhawatiran sedikit tentang anak-anak muda atau mungkin mahasiswa-mahasiswa semester kedua, semester ketiga di seminari yang ikut-ikutan antara kelompok A dan kelompok B ya. Nah, saya mau bagikan dua hal saja dalam edisi kali ini. Yang pertama, ini seperti contoh. Apa sih contoh sebuah gerakan yang tidak bisa kita hakimi karena itu hanyalah pengalaman subjektivitas, atau yang kedua, pengalaman atau gerakan kerohanian atau gerakan orang-orang yang merasa digerakkan oleh Roh Kudus, tapi sudah bertabrakan dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Misalnya, akhir-akhir ini kan kita sering mendengar tuh, ya, ada hamba Tuhan senior yang kita hormati menghardik virus corona dengan berkata, "Diam, tenanglah." Nah, bagi saya ini adalah contoh sebuah gerakan atau pengalaman seseorang bersama dengan Tuhan yang tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini hanya pengalaman. Ini sangat bersifat subjektif. Karena itu tidak melanggar prinsip. Kenapa? Karena ini kan hanya ekspresi iman seseorang. Meyakini bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa hingga sekarang, dan Tuhan berdaulat atas penyakit, termasuk virus corona. Nah, ini yang saya sebut salah satu contoh ekspresi iman seseorang yang tidak bisa kita hakimi karena ini tidak melanggar prinsip. Saya mau tanya, prinsip mana dalam Alkitab yang dilanggar? Ketika ada hamba Tuhan yang mengatakan, "Corona saya hardik, corona saya usir dalam nama Tuhan Yesus." Nah, memang dalam Alkitab tidak ada virus corona. Tapi dalam Alkitab ada banyak penyakit juga yang diusir. Beberapa orang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu kan secara prinsip berarti tidak ada masalah. Jika ternyata yang dihardik sekarang adalah corona, ya corona merupakan perkembangan atau perubahan dari jenis-jenis dari virus atau penyakit. Karena ini bersifat subjektif, maka ada banyak hal deklarasi iman kita yang tidak terjadi di lapangan. Saya mau tanya, Anda berapa kali berdoa, doa kesembuhan untuk orang lain? Berapa puluh kali Anda berdoa, berapa ratus kali Anda berdoa, dan saya mau tanya, berapa yang sembuh? Berapa kali kita punya pengalaman mengusir setan, setannya tidak keluar? Ini yang saya sebut pengalaman iman yang sangat subjektif. Karena banyak kehendak kita di sana. Dan kalau itu tidak terjadi, apakah kita salah ketika kita menghardik, "Hei setan keluar, hei sakit penyakit keluarlah dari tubuh orang ini"? Apakah akhirnya kita menjadi salah? Atau kita kurang beriman? Tidak. Ini yang disebut pengalaman bersifat subjektif. Ada banyak kehendak manusia di sana, dan belum tentu itu kehendak Tuhan. Yang kedua, belum tentu itu sesuai dengan waktu Tuhan atau cara kerja Tuhan. Di sini ada banyak keterbatasan kita. Tapi kan kita sebagai orang percaya perlu mengekspresikan iman bahwa kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi bagi saya, menghardik virus corona sama dengan kasus ketika kita
berdoa untuk orang yang sakit flu, untuk orang yang sakit demam, untuk orang yang sakit kanker, untuk orang yang sakit tulang, untuk orang yang sakit menstruasi. Boleh dong kita mengekspresikan iman kita. Ini sama juga kita berdoa, setan-setan keluar, kuntilanak keluar, genderuwo keluar. Bagi saya ini tidak berbeda, karena virus corona itu ya salah satu sakit kan. Saya kira kita sering kok berdoa untuk orang yang sakit di rumah sakit. Kita mengekspresikan iman kita dengan luar biasa. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Karena ini adalah pengalaman atau ekspresi iman bersifat subjektif. Ingat ya, yang seperti yang saya katakan kemarin, bahwa pengalaman orang-orang beda-beda. Dan seseorang itu dibentuk berdasarkan latar belakangnya. Karismatik atau gerakan Pentakosta memang begitu ciri khas dari mereka. Jadi teman-teman ini ketika mengekspresikan imannya, ya karena memang dunianya sudah begitu. Mereka lahir dari kecil, sudah akrab dengan dunia itu. Bukan berarti orang-orang yang slow, orang baptis atau orang Protestan atau gereja suku ndak beriman juga, tapi cara ekspresi imannya berbeda-beda. Tapi maksud saya tidak ada prinsip di sini yang dilanggar. Nah, mungkin pertanyaan yang mungkin muncul dari apa yang saya katakan barusan adalah di bagian Tuhan menyuruh. Apakah Tuhan masih berbicara kepada kita hingga saat ini? Ini prinsip. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak berbicara, repot sekali. Saya berpendapat bahwa Tuhan tetap masih berbicara kepada kita hingga sekarang. Tapi suara-suara Tuhan atau perintah-perintah Tuhan kepada kita semua sudah dikonfirmasi melalui kebenaran firman Tuhan. Maka ada yang disebut suara Tuhan yang sudah bersifat final. Apa itu? Alkitab. Tapi yang kedua, karena Tuhan tetap berkarya, Tuhan memanggil seseorang, Tuhan berkarya kepada kehidupan seseorang secara berbeda-beda, maka ada namanya suara Tuhan secara progresif. Progresif maksudnya Tuhan bisa memanggil atau menampakkan diri kepada seseorang dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi lihat, suara Tuhan bersifat progresif bukan untuk sebagai tandingan untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi bisa saja seseorang, oh tadi malam saya mendengar suara Tuhan, bisa. Tapi lihat, suara Tuhan bersifat progresif harus diuji oleh suara Tuhan yang sudah bersifat final. Misalnya kalau saya berkata, Tuhan menyuruh saya untuk berdoa kepada seseorang, apakah boleh? Boleh. Karena apa? Tidak melanggar prinsip. Tapi misalnya begini, kalau seumpama saya berkata kepada seseorang, tadi malam saya mendengar suara Tuhan, kamu harus bercerai dengan istrimu. Nah, ini pasti sudah suara Tuhan yang sudah pasti kita tolak. Kenapa? Karena ini sudah bertentangan dengan suara Tuhan yang sudah bersifat final. Maka suara Tuhan yang bersifat progresif itu tadi bisa perorangan, bisa dengan cara yang sangat berbeda, tak terbatas, harus diuji oleh suara Tuhan yang sudah final. Maka apa saja pendapat pendeta, hamba Tuhan, apa saja suara dari pengkhotbah, harus kita uji berdasarkan suara Tuhan yang sudah bersifat final. Jadi kembali, karena ini adalah kasus pengalaman, yaitu bersifat subjektivitas, maka itu urusannya dia dengan Tuhan. Apakah betul dia disuruh oleh Tuhan atau tidak, itu adalah pengalamannya dia dengan Tuhan. Kita tidak perlu repot memikirkannya. Kenapa? Karena semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya memang kita harus hati-hati ketika kita berkata ini suara Tuhan, ini suara Roh Kudus. Tunggu dulu. Tapi kita, orang yang mendengarkan itu tadi, jangan langsung panik. Alkitab mengatakan segala sesuatu akan diuji.
berhikmat dalam melihat ini. Bukan hanya pendeta senior ini sebenarnya yang menghardik virus corona. Ada banyak gereja-gereja, termasuk saya. Saya juga adalah salah satu orang yang berdoa supaya virus corona ini segera berlalu. Tapi faktanya virus corona masih tetap eksis, lagi naik daun dia. Tapi apakah kita sedang salah ketika kita mengharapkan virus corona berlalu? Tidak. Ini yang kita sebut, ini yang saya sebut ekspresi iman dan banyak hal subjektivitas di sana. Kalau doa-doa kita belum terjawab, kita tidak sedang salah. Kita menunggu kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, cara Tuhan, waktu Tuhan. Kira-kira apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Nah, jadi yang pertama ini adalah contoh gerakan atau ekspresi iman yang bagi saya tidak seharusnya dihakimi. Ya, tidak seharusnya dihakimi. Nah, sekarang contoh kedua. Sebuah gerakan atau movement atau ekspresi iman tapi sudah melanggar prinsip Alkitab. Contohnya apa? Seperti video yang viral akhir-akhir ini, ada pendeta senior juga, tentu saja kita hormati beliau, yang mengatakan bahwa dalam minyak urapan itu ada unsur pengampunan. Yang kedua, ada unsur pertobatan. Yang bagi saya ini sudah melanggar prinsip Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab mencatat pengampunan dosa, pertobatan seseorang itu hanya menyangkut pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan kata lain, tidak ada tertulis dalam Alkitab di mana pengampunan dosa atau pertobatan itu dihubungkan dengan minyak urapan. Nah, jadi kalau sudah begini berarti sudah ada penyelewengan fungsi dari minyak urapan itu sendiri. Dan bagi saya ini prinsip. Karena nanti kalau ini diikuti, maka nanti seolah-olah pengorbanan Kristus tidak perlu lagi, keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus sepertinya tidak terlalu penting lagi, dan ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Apa kata Alkitab tentang pengampunan dan pertobatan? Atau apa dasar-dasar seseorang itu bisa bertobat atau dosanya diampuni? Berikut dasar-dasar Alkitabnya. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang pengampunan dosa atau pertobatan. Menurut Alkitab, kita ini diampuni jika bagaimana? Apakah jika diolesi dengan minyak urapan? Ini singkat saja, tidak. Jika kita mengaku dosa, itu kata firman Tuhan. Contoh misalnya dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Nah, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah persyaratan dalam proses pengampunan dosa. Nah, dari pihak manusia, Allah jelas pasti mengampuni. Dari kita, bagian kita mengaku dosa kita. Nah, satu contoh misalnya dalam perjanjian lama, misalnya dalam Mazmur pasal yang ke-51. Ketika Daud berdosa atau dia jatuh dalam dosa perzinahan, bahwa proses pengampunan dosa atau proses bagaimana dia disucikan oleh Tuhan tidak ada hubungannya dengan minyak urapan. Ya. Misalnya dalam Mazmur 51 dia berkata bahwa kasihanilah aku menurut rahmatmu yang besar. Tidak ada hubungannya dengan minyak urapan. Atau misalnya bahkan dikatakan di sini bahwa pengampunan dosa itu berhubungan dengan jiwa yang hancur, penyesalan, dan seterusnya. Misalnya ayat 19 ya.
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tidak kau pandangan hina ya Allah, kata firman Tuhan. Ini konteksnya di mana Daud benar-benar menyesal bahwa dia sudah melakukan dosa perzinahan. Nah, jadi syaratnya tidak ada hubungannya dengan minyak urapan, kondisinya tidak ada hubungannya dengan minyak urapan. Lalu yang terakhir, sebenarnya di dalam apa kita disucikan atau dosa kita diampuni? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita hanya diampuni jika kita di dalam Yesus. Bukan hanya syarat dan kondisinya, tapi sarana yang digunakan dalam penyucian dosa kita itu hanya satu, darah Kristus. Misalnya dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita atau misalnya dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab jelas bahwa pertobatan dan pengampunan dosa itu hanya berhubungan dengan darah Kristus. Yang kedua, berhubungan dengan jiwa seseorang atau karakter seseorang yang berubah. Tidak ada sarana yang lain seperti minyak urapan atau harus pergi ke gua dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir ini adalah prinsip Alkitab tentang penyucian dosa dan pertobatan. Lalu berikutnya, kalau saya lihat bukan hanya masalah di pengampunan dosa sama pertobatannya yang ada hubungannya tadi dengan minyak urapan. Tapi yang kedua adalah masalah penyalahgunaan fungsi dari minyak urapan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat historis atau latar belakang diperlukannya minyak urapan dalam Alkitab, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sakit penyakit. Karena minyak urapan itu, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, karena itu bagi orang Yahudi, minyak urapan itu sangat penting. Dalam Perjanjian Baru, ada penggunaan-penggunaan minyak yang digunakan. Nah, misalnya, berikut contohnya. Nah, jika kita mengacu kepada Alkitab, latar belakang fungsi dan kegunaan minyak urapan itu kan sebenarnya hanya dua, yaitu pentahiran alat-alat yang digunakan di bait suci atau di bait Allah. Yang kedua, pentahiran kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, misalnya kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 30 ya. Jadi kalau kita lihat minyak urapan itu terbuat dari minyak-minyak yang dicampur-campur ya. Bisa itu minyak mur, kayu manis dan seterusnya, ada dalam Keluaran pasal 30 ayat 23. Ada rempah-rempah dan seterusnya ya. Nah, jadi ini ya, pasal 30 dari Keluaran, kitab Keluaran ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan itu dan tabut hukum. Nah, dan kemudian mezbah pembakaran ukupan. Itu semua dibersihkan dengan apa? Dengan minyak urapan. Jadi pentahiran alat. Lalu yang kedua, kalau nanti kita baca 1 Samuel, minyak urapan itu digunakan untuk mengurapi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Misalnya ketika Saul dipanggil menjadi raja, ketika Daud itu diurapi menjadi raja. Mesias juga itu nanti, Mesias yang artinya yang diurapi dengan minyak-minyak itu tadi. Nah, jadi jelas dalam Alkitab bahwa minyak urapan tidak ada hubungannya dengan kesembuhan. Nah, memang ada dalam Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal yang kelima ayat 14. Tapi itu tidak secara khusus berbicara minyak urapan. Coba kita lihat teksnya. Nah, ini teks dalam Perjanjian Baru yang
minyak itu ada hubungannya dengan orang sakit. Nah, bunyinya begini. Asthenei ini adalah jika ada orang yang lemah tubuh atau orang yang sakit di antara kamu, tes en kumin di antara kamu, baiklah dia memanggil ya presbuteros ini seperti majelis kalau sekarang ya, presbuteros tes eklesias jemaat, artinya penatua jemaat, dan mendoakannya serta mengoles ya. Mengoles itu meminyakinya dengan minyak elaio. Ini minyak. Jadi minyak di sini ya bisa minyak apa saja. Nah, memang pada saat itu minyak itu memang digunakan untuk memijit seseorang, dan itu sudah biasa dalam perjanjian baru. Minyak itu tidak hanya digunakan untuk memijit seperti ini, tapi juga sebagai tanda penyesalan. Misalnya orang atau wanita yang kedapatan berzina itu, dia meminyaki kaki Yesus. Ya, memang minyak itu dalam perjanjian baru dan bagi orang Yahudi sangat dihargai. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah bahwa minyak ini bukan kuncinya, tetapi doanya, ya kan? Bukan kepada pengurapan minyaknya, tetapi kepada berdoanya. Prosekoma ini berdoa. Jadi berdoa baru mengoles minyak itu. Nah, gerakan-gerakan yang saya maksud tadi kan sangat mengkultuskan penggunaan minyak urapan. Nah, kalau di sini berdoa lalu kemudian minyak itu dioleskan. Penekanan kesembuhannya di berdoa, bukan di pengolesan minyak. Itulah maksudnya dia. Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, maka seharusnya penggunaan dari minyak urapan itu harus dikembalikan kepada asal mulanya. Yaitu apa? Yang pertama, pentahiran dalam konteks perjanjian lama bait Allah, tapi karena sekarang bait Allah sudah tidak ada, ya tidak perlu. Tapi yang kedua adalah ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan, baik itu menjadi raja, menjadi imam seperti Lewi dan keturunannya, itu harus dilantik, dan pelantikan itu yang menggunakan minyak urapan biasa. Nah, jadi bagi saya ini adalah gerakan atau ekspresi iman yang sudah melanggar prinsip Alkitab. Dan kalau sudah dalam bagian ini, ya kita harus diskusikan prinsip-prinsipnya, karena sudah jelas prinsip dalam Alkitab. Tapi kalau yang pertama tadi, pengalaman iman atau ekspresi iman, wah, itu sangat bisa berbeda-beda. Saya hanya ingin sampaikan, yang pertama untuk kelompok A, jangan sampai memang kehidupan Kristen kita hanya dikuasai oleh teori-teori teologi atau ilmu-ilmu teologi, sehingga akhirnya kita tidak terlalu percaya dengan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas itu. Ya, ini saya tidak sedang mengajar Anda, saya hanya mengingatkan Anda bahwa kita boleh saja belajar teori, berteologi, belajar bahasa asli, belajar tradisi, belajar Talmud, belajar apa saja, silahkan. Tapi prinsipnya, yang pertama untuk kelompok A, jangan sampai memang kehidupan Kristen kita hanya dikuasai oleh teori-teori teologi atau ilmu-ilmu teologi, sehingga akhirnya kita tidak terlalu percaya dengan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas itu. Ya, ini saya tidak sedang mengajar Anda, saya hanya mengingatkan Anda bahwa kita boleh saja belajar teori, berteologi, belajar bahasa asli, belajar tradisi, belajar Talmud, belajar apa saja, silahkan. Tapi prinsipnya, Allah itu tak terbatas. Allah itu kekal, karena itu dia bekerja sampai sekarang, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Jadi silahkan kita berdiskusi, silahkan kita berbeda pendapat, tetapi
kita juga bisa membedakan yang mana prinsip, yang mana pengalaman atau ekspresi iman. Tapi yang kedua, mari kita sebagai para pelayan Tuhan hati-hati juga. Hati-hati juga dalam memperkatakan, dalam menyampaikan firman, dalam mengekspresikan iman. Ya, karena semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sekian dari Bible Culture Study edisi Devotion. God bless you all.